Mari kita menundukkan kepala dan kita mau menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami naikkan syukur kami di hadapan Engkau. Engkau yang selalu baik bagi kami. Kau berikan hari yang baru bagi kami. Beserta dengan itu Engkau berikan berkat yang baru bagi kami. Kami bukanlah orang yang berkekurangan sebab Engkau menjaga kami selalu. Terima kasih Tuhan, bila kami berada di tempat ini, kiranya Engkau berkenan menerima pujian dan penyembahan kami pada saat ini. Kiranya Engkau layakkan kami Tuhan, sebab kami rindu meninggikan nama-Mu, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah menjamin kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua siap beribadah. Amin. Shalom sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau kasih salam kiri kanan dulu. Kita bersaudara, kita bersahabat, kita keluarga Tuhan. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling mendukung dan membangun. Yang percaya, yang sepakat katakan amin. Mari kita bersama-sama minimal dengan 5 orang. Mari bertepuk tangan, sebab ini hari ini adalah hari yang bahagia, hari yang perlu kita syukuri di dalam Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita jika ada Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan lebih lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi, mari bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sungguh-sungguh katakan,
Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita berada di dalam keluarga Tuhan, kita saling mengasihi, kita saling mencintai keluarga Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan melalui pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Sekali lagi hanya jemaat Tuhan katakan, ku cinta, terjalin mesra sekali. Lebih keras. Katakan semua saling. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih tos dulu dong kiri kanannya. Kamu keluargaku, kamu saudaraku, aku mengasihi engkau. Haleluya. Di dalam Tuhan kita selalu bersuka cita. Mari angkat pujian kita bagi Dia, nyanyi bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyatukan kita semua. Mari angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia, amin. Jangan ragu-ragu untuk menyembah Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena
kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari terus kita memuji Tuhan, menari bagi Dia. Jangan ragu-ragu untuk menyembah Dia. Sama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Lebih keras lagi buat Tuhan kita Yesus. Lebih bersemangat buat Dia. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Keluarga Tuhan bersorak-sorai, bersukacita, amin. Sebab ada kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Mari kita duduk kembali. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus fokus pada Tuhan. Biarlah kerinduan kita sama, yaitu mencari wajah Tuhan, mencari hadirat-Nya, mencari perkenanannya. Sebab kasih Tuhan ada di tengah-tengah orang percaya yang rindu menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang menyatukan kami semua. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Mari berikan hati kita kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari jemaat Tuhan katakan, katakan lebih dalam lagi, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku,
kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, menyembah-Mu Jesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya anakku. Kami berikan hati kami Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Kami sembah-Mu, kami tinggikan, kami puji Engkau Yesus. Hanya satu nama Yesus, kami sembah, kami muliakan. Inilah kerinduan kami Tuhan, memuji-Mu selama-lamanya. Sebab Kau layak dipuja, sebab Kau layak disembah. Tiada lain seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya Kau Raja di hati kami, selama-lamanya Kau Tuhan di hidup kami Yesus. Kami panggil nama-Mu, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan kami. Haleluya. Tiada lain Tuhan selain Engkau Yesus. Mari jemaat Tuhan, dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh akal budi dan tenaga kita, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku pada Tuhan. Mari angkat suara kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan kita Yesus, ku berikan hatiku dan jiwa. Mari persembahkan seluruhnya bagi di dalam hidupku.
berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, takkan jalan, nyatakan jalanmu. Engkau Tuhan yang kami rindukan selama-lamanya. Lebih dari apapun di dunia ini Tuhan, Engkau lebih dari itu Tuhan. Apapun yang bisa ditawarkan dunia ini, Engkau lebih dari itu Tuhan. Engkau berharga bagi kami, sebab Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari datang dengan ketulusan hati kita. Kita mohon hidup kita dilayakkan dan dibasuhnya di dalam darah anak domba. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, sucikan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikanku berkenan kepadamu Tuhan, kepada lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita sama-sama bawa persembahan persepuluhan kita dan katakan dengan kedalaman hati kita, dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih
setia kepadamu. Dengan rasa syukur yang terdalam di hati kami Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang sudah menikmati berkat-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami mau kembalikan Tuhan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, dan kami mau setia melakukannya, sebab Engkau yang sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Engkau lebih dari segala harta kami Tuhan. Kami mau bawa dan kembalikan dengan rasa sukacita di hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. Kau akan cukupkan kami. Terlebih lagi Kau sudah berikan kami keselamatan Tuhan. Kami percayakan Tuhan hidup kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berikan persembahan, persepuluhan dan janji iman kami di hadapan Engkau. Amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami rindu Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia kepadamu, karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih dari surga selalu mengalir dalam hidup kami, memberikan damai dalam hati kami, untuk kami memiliki juga kasih kepada saudara-saudara seiman kami, kepada orang-orang lain Tuhan. Kiranya Tuhan, kasih yang dari surga tidak akan ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Saya undang pendeta Thomas di Purba. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.
Terima kasih Bapa di surga, kasih yang Tuhan curahkan pada kami, yang Tuhan buktikan begitu besar, dan kasih itu akan tetap mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah kasih itulah yang membuat kami sehati dalam hidup kami, baik dalam keluarga kami, di dalam setiap jemaat-Mu, bahkan dimanapun kami berada. Kami merindukan supaya kami ada kesehatan satu sama lain di dalam Kristus, karena Engkaulah yang telah mendahului kami untuk mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, kami memahami firman-Mu, dan kami dituntun untuk melakukan firman-Mu, supaya kami benar-benar membangun kesehatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Bapa, yang sebentar mereka akan mengikuti ibadah di tempat tersendiri dengan cara mereka tersendiri. Kami serahkan ya Tuhan, memberkati mereka. Tuhan menolong melalui guru yang mengajarnya. Biar Roh Kudus memberkati sehingga anak-anak ini akan terus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, bahkan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga. Saya percaya bahwa setiap keluarga itu dibentuk karena ada seorang laki-laki yang mengasihi seorang perempuan. Ada kasih yang mereka terapkan dalam kehidupan, karena khususnya dalam keluarga Kristen, bahwa kasih merupakan dasar pasangan itu bisa diberkati dalam pernikahan. Tidak ada cara lain. Pada saat mereka menyatakan kasih mereka, pasti mereka mempunyai kesehatan di dalam kehidupan mereka, dan berdasarkan kasih itulah keluarga-keluarga dibentuk di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu masih ingat tentang apa yang saya berikan ilustrasi beberapa waktu yang lalu tentang percakapan suami istri yang baru menikah. Percakapan suami istri yang masih memiliki kasih mula-mula. Percakapannya sangat indah. Ini percakapannya seperti ini. Suami berkata, "Yes, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama." Senang sekali. Kemudian istri menjawab, "Suamiku, apakah kau rela kalau aku pergi?" "Oh tidak. Jangan pernah kau berpikir seperti itu." Lalu istri berkata kembali, "Suamiku, apakah engkau mencintaiku?" "Tentu. Selamanya aku akan tetap begitu." Kembali istri berkata, "Apakah engkau pernah selingkuh?" "Tidak. Aku tak akan pernah melakukan hal yang sebodoh itu." Lalu istri berkata kembali, "Suamiku,
maukah engkau menciumku? Suami berkata, iya. Sangat indah. Pada saat suami istri masih memiliki kasih mula-mula, begitu indah yang diucapkan. Tetapi ketika berjalan sudah mulai lama, ada masalah, ada semulai masalah, kemudian mulailah kasih mula-mula itu mulai hilang, mulai luntur. Perkataannya tetap sama, tapi dibaca dari bawah ke atas. Jadi percakapan begitu, ketika istri berkata, sayangku, suami menjawab, ya. Maukah engkau menciumku? Tidak. Aku gak akan pernah melakukan hal yang buruk itu. Apakah engkau pernah selingkuh? Tentu. Selamanya aku tetap begitu. Apakah engkau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikir seperti itu. Apakah kau rela aku pergi? Yes. Akhirnya saat yang lama sudah saya tunggu tiba. Jadi saudaraku, perkataannya tetap sama, sangat berbeda ketika kasih mula-mula ada. Suami istri ini sungguh-sungguh memiliki kasih yang begitu besar satu sama lain. Tidak mau istrinya pergi, menantikan saat bersama-sama terus. Tetapi ketika kasih mula-mula sudah mulai hilang, lalu selalu menunggu kapan istrinya pergi. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema bulan ini adalah kasih. Kasih artinya kita akan membangun di dalam kehidupan kita tentang kesehatian. Kesehatian. Seorang suami dan istri ketika baru mau menikah memiliki kasih mula-mula yang begitu bergelora. Selalu dekat. Jadi kalau lagunya mereka yang baru menikah, yang mereka memiliki kasih mula-mula, lagunya seperti ini. Ku tak bisa jauh darimu. Benar? Selalu ingin berdua. Tapi ketika kasih mula-mula hilang, saya nggak tahu lagunya apa Bapak Ibu. Ya, pulangkan saja. Itu Pak contoh hafal semua. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, demikian pula dengan kita. Ketika kita percaya Yesus pertama kali, kasih mula-mula kita menggebu-gebu bersama Tuhan. Amin. Saya masih ingat ketika saya pertama kali percaya Yesus. Wah, saudaraku, waktu saya hampir banyak sekali kami gunakan di gereja. Kami bekerja dan kami kos. Tetapi kami sering tidur di gereja. Kenapa? Karena kami siap menolong pendeta yang melayani waktu itu, karena waktu itu belum ada telepon. Kami standby di gereja, kami tidur bersama ada 6 anak muda di sana. Saya membantu pagi-pagi benar membersihkan gedung gereja. Saya bukan koster, tapi saya membantu koster itu membantu. Udah mengelap kursi, nyapu halaman. Dan pada waktu ada berita duka, tengah malam pendeta membangunkan saya, membangun kami, dan kami disebar untuk menyampaikan berita duka itu. Jadi begitu besar kasih saya pada Tuhan Yesus, begitu menggebu-gebu dengan pekerjaan Tuhan. Saya mengharapkan Bapak Ibu juga memiliki yang sama, bagaimana pada saat awal pertama Yesus, percaya Yesus, saya berharap Bapak Ibu memiliki kasih yang begitu besar. Memiliki kasih mula-mula kepada Yesus. Nah, pada hari ini tema kita adalah kasih mula-mula sebagai dasar di dalam
kehidupan yang sehati. Kasih mula-mula sebagai dasar hidup yang sejati. Kita akan baca dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-2 sampai ayat yang pasal 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Saya bisa membaca walaupun Alkitab saya kecil, karena mata saya ke kiri ada mata yang baru. Begitu jelas sekarang. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, demikian bunyi firman itu. Kepada jemaat Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah hal lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Kita melihat bahwa kitab ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Kita tahu saudaraku bahwa Efesus itu adalah kota waktu zaman Alkitab, itu merupakan kota yang sangat ramai. Perdagangannya begitu maju. Tapi dalam kota Efesus juga ada sebuah monumen yang luar biasa, ada tempat Dewi Artemis untuk tempat sihir penyembah berhala, begitu terkenal pada zamannya di kota Efesus. Banyak orang menyembah berhala. Di kota Efesus juga ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tinggal di sana, yang pernah tinggal di sana. Tokoh-tokoh besar, pembicara-pembicara besar seperti Rasul Paulus lebih 2 tahun tinggal di jemaat di Efesus itu. Kemudian Timotius juga pernah ditinggal di sana, mengajarkan jemaat di sana. Dan juga Rasul Yohanes pernah tinggal di sana, melayani di sana. Jadi di kota Efesus itu luar biasa. Yang pertama adalah merupakan kota perdagangan yang luar biasa ramainya, majunya. Tapi juga ada tempat kuil Dewi Artemis yang sangat terkenal. Banyak orang menyembah berhala. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa, pengajar hebat seperti Paulus, seperti Timotius, dan juga Rasul Yohanes pernah di sana mengajarkan jemaat itu. Tetapi masalahnya, walaupun ada banyak tokoh-tokoh luar biasa, pengajar hebat, namun jemaat Efesus adalah jemaat yang tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan di sana. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7 kita akan belajar beberapa hal tentang apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua tadi, ayat yang 1 dikatakan, tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat di Efesus.
Saya menjelaskan kata malaikat jemaat bukan berarti malaikat. Malaikat di sini berasal dari kata malak, bukan malak itu ya, malak. Malak itu artinya utusan. Ada pujian Natal suara malak yang merdu, utusan. Jadi di sini bukan malaikat tapi utusan jemaat. Disampaikan kepada utusan jemaat di Efesus. Nah, dikatakan di sini kita melihat Tuhan Yesus menyampaikan beberapa hal yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang sampai ayat yang ke-7 ini. Yang pertama disatakan di sini Tuhan Yesus menyatakan pujian. Ada pujian yang disampaikan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Pujian itu apa? Dikatakan Tuhan Yesus memuji karena jemaat itu giat bekerja untuk Tuhan. Tuhan melihat tentang jerih payah mereka. Tuhan melihat tentang ketekunan mereka. Dan itu merupakan hal yang terpuji bagi Tuhan. Yang dipuji Tuhan Yesus yang kedua adalah tentang kesabaran mereka. Dalam Wahyu pasal yang kedua tadi, ayat yang ketiga tentang kesabaran. Mengapa mereka menderita? Saudaraku, jemaat Efesus ini menderita karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Waktu itu ada peraturan untuk menyembah kaisar. Dan jemaat Efesus tidak mau menyembah kaisar. Mengapa menderita? Jemaat Efesus juga tidak mau menyembah Dewi Artemis. Karena tidak mau menyembah kaisar, tidak mau menyembah Dewi Artemis inilah sehingga mereka dikucilkan. Dampak dikucilkan, mereka berdagang tidak bisa lancar. Sehingga mereka menderita, mereka dibenci, mereka mengalami kesulitan di dalam mereka berdagang. Kalau kita melihat kemudian bagian yang lain, mereka dipuji Tuhan Yesus karena mereka murni menerapkan firman Tuhan. Jadi mereka sangat tekun belajar firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 6 yang kita baca tersebut. Dikatakan mereka tidak mau mengikuti ajaran Nikolaus yang waktu itu dikatakan melenceng dari ajaran firman Tuhan. Mereka tidak mau menuruti ajaran-ajaran sesat yang waktu itu sangat banyak beredar di dalam lingkungan di kota Efesus. Mereka selalu menelaah firman Tuhan. Mereka selalu belajar firman Tuhan. Mereka selalu teguh berpegang firman Tuhan. Sehingga mereka bisa menangkal apakah itu ajaran palsu atau itu ajaran yang benar. Jadi ajaran firman Tuhan, ajaran yang sesat itu juga masih ada sampai sekarang. Hati-hati saudaraku. Mereka mengenakan, ini Alkitabnya sama, gitu ya. Ini firman Tuhan, mengutip ayat Alkitab. Tapi kadang-kadang di situ ada pengajaran sesat karena penerapannya tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi sekarang pun kita hati-hati. Lah bagaimana kita bisa menerima ajaran yang murni firman Tuhan? Satu cara adalah kita harus belajar firman Tuhan. Harus belajar firman sendiri. Harus belajar terus-menerus. Baik secara pribadi maupun bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya di Amerika ada banyak beredar uang dolar yang palsu. Dan mereka ada badan yang kemudian mengumpulkan dan melatih barang bagaimana untuk membedakan dolar yang asli dengan yang palsu. Ada wartawan bertanya, loh kalau begitu Anda harus belajar
mempelajari dolar-dolar yang palsu yang begitu banyak itu. Lalu tim ini berkata, oh enggak, kami hanya cukup mempelajari dengan teliti bagaimana tanda-tanda ciri-ciri uang dolar yang asli, hanya itu saja. Karena kalau kami tahu dolar yang asli, berarti kalau dolar yang berbeda, berarti itu yang palsu. Saudaraku, kita tidak perlu melihat, belajar, oh ini ajaran yang sesat, oh ini ajaran yang benar. Kita nggak perlu, tapi kita cukup mempelajari firman Tuhan. Mempelajari terus menerus. Kalau kita sering belajar firman Tuhan, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Kalau kita meyakini firman ini, berarti ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan adalah ajaran yang sesat. Jadi itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus terhadap jemaat di Efesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, sepintas jemaat di Efesus ini jemaat yang sangat hebat. Dia giat bekerja untuk Tuhan, dia sabar menghadapi ajaran palsu, dia tetap setia, dan dia tekun dalam pengajaran. Tetapi di mata Yesus, jemaat di Efesus adalah jemaat yang harus bertobat. Di mata Yesus, jemaat Efesus adalah jemaat yang banyak kekurangan, memiliki dampak yang sangat fatal jikalau tidak secepatnya mereka bertobat. Oleh sebab itu pada bagian kedua kita pelajari tentang celaan Yesus. Yang pertama tentang pujian Yesus kepada jemaat Efesus. Yang kedua kita pelajari celaan Yesus. Yesus mencela jemaat di Efesus. Di dalam pasal yang kedua, Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, dikatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yesus mencela, karena Yesus melihat jemaat di Efesus telah meninggalkan kasih semula. Kasih yang mula-mula yang mereka telah tinggalkan. Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan kasih mula-mula, kita akan lihat apakah saudara saat ini meninggalkan kasih mula-mula pada saat kita percaya Yesus. Ada beberapa ciri orang yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Ciri yang pertama dikatakan di sini adalah mereka sudah mulai lebih mementingkan kesibukan. Saya pernah mengalami itu. Saya dulu sangat sibuk melayani Tuhan. Saya dalam melayani Tuhan di gereja. Dari pagi saya melayani Tuhan di gereja, banyak acara, saya ikuti kunjungan. Kemudian setelah itu saya bekerja. Jam 4 saya pulang bekerja, saya kembali ke gereja, kunjungan dan seterusnya, ada banyak rapat di gereja. Dan saya waktu itu sangat disibukkan dengan aktivitas-aktivitas saya, baik pelayanan maupun pekerjaan. Saya sangat sibuk. Saya lupa bahwa ada yang penting dari semua itu. Sehingga saya tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kesibukan aktivitas itulah. Sehingga relasi dengan Tuhan saya abaikan. Saya berpikir melayani Tuhan itu baik. Tetapi tidak membangun hubungan dengan Tuhan itu sangat fatal. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang bapak yang udah tua. Dia sudah ditinggal, istrinya meninggal. Bapak ini hidup dengan seorang anak perempuannya, anak yang sudah gadis.
dan anak ini sudah bekerja. Jadi setiap sore, pagi sampai sore anak ini bekerja, bapak ini sendirian. Setiap pulang dari kerja, bapak ini selalu membawa makanan untuk bapaknya. Kemudian anak ini mandi, setelah itu menghidangkan makan untuk bapaknya dan kemudian makan bersama dengan bapaknya. Saat makan ini, anak ini bercerita apa yang terjadi pada waktu di kantor. Anaknya sering berkata, "Pak, di kantor ada teman baru." Banyak cerita. "Oh, di kantor tadi saya ada masalah. Oh, di kantor tadi saya mengalami ini. Saya senang, saya ini." Dan banyak sebagainya. Jadi anak itu bercerita tentang situasi pada waktu bekerja di kantor. Anak berkata, "Pak, tadi saya berhenti jalan, waktu naik kendaraan umum, saya mengalami ini," dan sebagainya. Semua diceritakan kepada bapak ini dan bapak ini mendengarkan dengan sungguh-sungguh sambil makan. Kemudian setelah makan selesai, anak itu membereskan makanan itu dan kemudian diteruskan bicara dengan bapaknya di teras di depan rumahnya. Mereka berbicara, menceritakan banyak hal yang dialami pada hari itu kepada bapaknya. Sampai malam. Dan pada saat sudah mulai ngantuk, mereka tidur. Masing-masing di kamarnya. Saudaraku, kemudian ini terjadi berhari-hari, berbulan-bulan, dan ini membuat bapaknya sangat senang, bergairah, mendengarkan apa yang dialami anaknya. Baik yang senang maupun yang ada masalah, didengarkan semua oleh bapaknya. Suatu saat anaknya pulang, tidak seperti biasanya, anaknya tetap menyiapkan makan untuk bapaknya. Dan setelah menyiapkan makan untuk bapaknya, anak itu berkata, "Pak, maaf, mulai hari ini bapak makan sendiri ya." Lalu anak itu masuk ke kamarnya. "Maaf Pak, jangan ganggu saya." Lalu bapak itu makan dengan sedih, makan sendiri. Walaupun lauknya enak, tapi tidak bergairah makan tuh. Karena anaknya berkata, "Maaf Pak, jangan diganggu saya." Saudara, 1 hari, 2 hari, bapaknya semakin sedih. Karena nggak bisa bercakap-cakap, tidak bisa berbicara dengan anaknya. Lalu tiba-tiba lebih dari hampir 1 bulan, anaknya tiba-tiba pagi hari mengetuk pintu kamar bapaknya. "Bapak." Ketika bapaknya membuka pintu, anaknya langsung memeluk bapaknya. "Happy birthday Bapak, selamat ulang tahun Bapak." Bapaknya merangkul. "Bapak, coba lihat apa yang saya bawa. Saya bawa hadiah spesial untuk ulang tahun Bapak hari ini. Ini buatan tangan sendiri Bapak, ini buatan tangan saya sendiri. Coba Bapak buka." Setelah dibuka ternyata ada gambar, ada sulaman yang bergambarkan anak dan bapak sedang duduk di teras sambil bercakap-cakap. Anaknya berkata, "Pak, itulah sebabnya hampir selama 1 bulan saya nggak bisa menemani bapak makan. Karena saya membuat ini, saya ingin mempersembahkan hadiah yang terbaik untuk bapak. Bapak suka?" "Ya." "Tapi kenapa Bapak suka? Kenapa Bapak meneteskan air mata?" Bapaknya berkata, "Nak, jangan pernah lakukan ini sekali lagi. Bapak lebih senang kalau bisa ngobrol dengan kamu. Bapak lebih senang mendengar perkataan kamu, mendengarkan kisah kamu setiap hari, apa yang kamu alami. Bapak lebih senang mendengar apa yang sedang kamu lakukan. Bapak lebih senang masalah kamu. Bapak lebih senang memberikan masukan-masukan. Bapak lebih senang bersama dengan kamu daripada menerima ini." Saudaraku yang kasih Tuhan, tahukah itu perasaan Tuhan, Bapa kita kepada saudara? Bapa kita di surga merindukan bagaimana anak-anaknya datang kepadanya,
mencurahkan isi hatinya, menyampaikan segala masalahnya, menyampaikan segala ucapan kesenangan yang dialami, menceritakan segala pergumulan yang terjadi setiap hari. Saudara, itulah yang dirindukan Bapa yang di surga. Itu melebihi dari segalanya. Dan itulah kasih mula-mula yang seharusnya ada pada kita semua orang percaya. Banyak orang kehilangan kasih mula-mula karena kesibukan-kesibukan kita. Dulu waktu kami percaya Yesus awalnya, disarankan kita bisa saat teduh, paling enggak setengah jam saat teduh, baca firman Tuhan, merenungkan dan mempelajari. Tetapi sekarang, banyak orang berkata, membaca firman Tuhan cukup 7 menit. Bahkan kalau tidak ada 7 menit, cukup 2 menit saja. Tidak perlu lama-lama, itu buang-buang waktu. Karena kita sangat sibuk. Ada banyak pekerjaan yang sekali dikerjakan. Begitu sibuk karena tuntutan zaman. Saudara, itu yang menyebabkan orang-orang kehilangan kasih mula-mula bersama dengan Tuhan. Karena terlalu sibuk. Dan Tuhan tahu. Yang Bapa inginkan adalah kita selalu datang kepada Bapa. Kita bercerita kepada Bapa kita. Kita menyampaikan pergumulan kita. Kita menyampaikan kesenangan kita. Kita menyampaikan setiap peristiwa yang terjadi, yang kita alami. Kita ceritakan kepada Bapa. Dan Bapa mendengar. Dan akan selalu menolong kita. Apakah Anda kehilangan kasih mula-mula? Apakah Anda nggak ada waktu lagi sekarang ini untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi? Kalau saudara tidak ada waktu lagi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, berarti saudara kehilangan kasih mula-mula. Yang kedua, ciri yang kedua adalah mulai cinta perkara-perkara duniawi. Mencintai perkara duniawi. Karena begitu sibuk yang dikatakan firman Tuhan, akar segala kejahatan adalah memburu uang. Fokus hidup kita adalah uang. Semua diukur dengan uang. Apapun juga yang kita lakukan. UUD, ujung-ujungnya adalah duit. Saudara, ini satu ciri yang kedua mengapa kita kehilangan kasih mula-mula. Karena segala ukuran kita adalah uang. Dan ciri yang ketiga adalah kembalinya dosa yang lama yang sudah ditinggalkan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa ada kalanya kita bertobat karena dosa kita. Tapi kadang-kadang dosa lama ini mengganggu kita lagi. Ada saudara yang berkata, saya nggak akan mengambil gosip lah mulai hari ini. Bisa meninggalkan gosip itu. Tapi ada kalanya muncul kembali. Melakukan gosip lagi. Menggosipkan teman-teman lagi. Bicara dengan tidak benar tentang orang lain. Berkata kasar dengan orang tidak lain. Itu dosa lama yang mungkin pernah kita tinggalkan. Dan kembali sekarang kita lakukan. Itu ciri ketiga. Dosa lama yang pernah kita tinggalkan. Itu datang kembali. Saudaraku yang kasih Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Rasul Paulus berkata. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Di Efesus juga ceritakan
hanya ada tinggal 3 perkara: iman, pengharapan, dan kasih. Dipadatkan itu hanya ada 3: iman, pengharapan, kasih. Tetapi orang Efesus tidak melakukan itu. Tetapi jemaat di Tesalonika dicatat oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 itu, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Jadi kalau kita bandingkan iman, pengharapan, dan kasih, ini jemaat di Efesus mendengar tapi tidak melakukannya. Sementara jemaat di Tesalonika sudah mendengar ini dan dia menerapkan, bukan dengan kata-kata, dia menerapkan iman. Saudaraku, iman itu adalah tindakan. Iman bukan hanya dalam perasaan, tapi iman adalah tindakan. Harus kita buktikan dalam iman kita. Usaha kasih. Kasih dinyatakan dalam perbuatan yang jelas. Kalau Bapak Ibu ketika membangun kasih mula-mula dengan pasangan, pasti mengasihi. Saya paling jarang berkata kepada istri saya mengasihimu. Sejak pacaran, saya berat ngomong itu. Sejak pacaran saya susah ngomong, aku mencintaimu. Susah, saudara. Tapi saya buktikan bahwa saya mengasihi dia. Saya buktikan dengan perbuatan. Kalau saya janji, saya tepat. Kalau dia butuh, saya antar, saya mengantar. Yang saya lakukan, saya buktikan. Bukti bahwa saya mengasihi dia. Kasih bukan untuk diucapkan saja, tapi dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Dan yang ketiga adalah pengharapan. Pengharapan tekun sampai akhir. Pengharapan kepada Yesus harus dinyatakan sampai akhir. Sampai Tuhan memanggil kita. Kesetiaan itu dibuktikan sampai akhir. Saat ini kita mungkin setia. Tapi belum tentu Tuhan berkata engkau setia. Karena saat ini kita masih hidup. Ada banyak orang. Pada awal mudanya dia sangat setia, menggebu-gebu kepada Tuhan. Dia berdoa, dia belajar Alkitab, dia macam-macam. Tapi pada waktu masa Tuhannya, dia mulai meninggalkan Tuhan. Dan itu bisa dikatakan dia tidak setia. Karena ukuran setia adalah setia sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, mencintai dunia. Di dalam firman Tuhan ada contoh yaitu Demas. Itu seorang murid Rasul Paulus yang menyertai Paulus sepanjang perjalanannya. Tapi kemudian Demas ini tidak pernah muncul lagi. Dan firman Tuhan mencatat karena Demas sudah mencintai dunia. Demas mencintai dunia, mengasihi dunia. Dan dia meninggalkan Paulus. Saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Saudaraku, ini firman Tuhan. Kalau kita mengasihi dunia, berarti kita tidak mungkin mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita bisa mengasihi dunia. Sekali lagi, kalau kita mengasihi dunia, pasti kita nggak akan bisa mengasihi Allah. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi dunia dan apa di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, begitu menariknya dunia ini bagi manusia. Daya tarik dunia begitu besar.
Saya pernah bekerja waktu itu ditawari gaji besar waktu lembur. Dulu zaman kami itu bekerja tuh sering lembur karena ada bantuan dari Bank Dunia, selalu lembur. Dan itu lembur gede, gede. Dari Bank Dunia itu besar lemburan itu. Saya ambil ketika saya tidak ada pelayanan. Ketika Rebu saya nggak mau karena saya berfokus, saya harus doa. Apalagi Minggu saya nggak mau. Dan saya dikatakan teman saya, sombong kamu nggak mau uang ya? Tapi saya berpikir, saya lebih mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu kobarkan kembali kasih kepada Bapa, kobarkan kembali, bangun kembali kasih mula-mula yang mungkin saat ini sudah mulai hilang. Mari kita akan bangun kembali kasih mula-mula kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang disampaikan Tuhan Yesus adalah perintah. Yang pertama Tuhan memuji, yang kedua Tuhan mencela, yang ketiga Tuhan memberikan perintah kepada jemaat di Efesus. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat ke-5 dikatakan seperti ini. Sebab itu, apa perintahnya? Yang pertama, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan berikan perintah dan sekali mengingatkan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Perintah yang kedua dikatakan bertobatlah. Dan yang ketiga, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sangat keras peringatan yang disampaikan Yesus yang sekaligus memberikan perintah. Jadi ada perintah yang tiga yang perlu kita renungkan. Jikalau Bapak Ibu sudah mulai kehilangan kasih mula-mula bersama Yesus, mari kita akan renungkan perintah ini. Yang pertama tadi dikatakan perintah itu adalah ingatlah. Ingat kembali bahwa Tuhan ingin kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Tuhan ingin kita akrab dengan Tuhan. Ingatlah saudara. Ingatlah. Jika kita semua jauh dari Tuhan, karena berdalih dengan kesibukan-kesibukan kita, Tuhan mengingatkan, ingatlah. Ingatlah hubungan kamu dengan Tuhan pada waktu awal. Dan yang kedua, bertobatlah. Bertobat artinya berhenti. Jalan sana, bertobat berhenti. Bukan berhenti diam, tapi bertobat berarti berhenti dan berbalik menuju yang benar. Saudaraku dikatakan bertobatlah. Dan yang ketiga, lakukan lagi. Lakukan kembali seperti semula. Pada waktu saudara percaya Yesus, kau berkobar-kobar, menyala-nyala kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang ke Tuhan, kalau pasangan suami istri yang sedang bertengkar, yang kita lakukan apa? Ingat kebaikan pasanganmu. Ketika saya sedang bertengkar dengan istri saya, misalkan, saya mengingat kebaikan istri saya. Oh iya, dia sangat baik, dia melakukan ini, dia lakukan itu, dia lakukan itu. Lalu kebencian ini pelan-pelan mulai hilang. Karena saya ingat kebaikannya. Seperti kasih mula-mula yang kami bangun. Mengapa kami tertarik kepada dia? Karena ada kebaikan-kebaikan itu. Dan saya ingat kebaikan itu. Saya sampaikan kepada istri, kalau kamu sedang benci dengan orang lain, misalkan, jangan ingat kejahatannya. Kalau kamu ingat kejahatannya,
kamu semakin benci. Tapi ingat kebaikan dia pasti ada. Nggak mungkin tidak ada kebaikannya. Ingat kebaikannya. Dengan mengingat kebaikan itu, lama-lama kebencian kita akan berkurang dan menjadi hilang. Tapi seringkali, begitu kita benci dengan orang lain, iblis menggoda kita. Mengingatkan kejahatan dia, sehingga kita semakin jahat, semakin benci pada dia. Bahkan kadang-kadang suami istri yang berkecek-cok itu, iblis datang berbisik kepada suami untuk mengingat kejelekan-kejelekan istrinya yang menyakitkan dia terus-menerus sehingga semakin benci. Demikian pula iblis datang pada istri untuk mengingat kejelekan suaminya sehingga semakin benci, dan itu pekerjaan iblis. Tapi Tuhan ingatkan pada kita, ingat kebaikan, ingat kasih mula-mula yang kita bangun. Saudaraku yang kasih Tuhan, kasih sejati bukan hanya perasaan, tapi harus ada tindakan nyata dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengasihi pasangan saudara, ada tindakan nyata yang dirasakan oleh pasangan saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ada tindakan yang nyata, dan itu membuat Tuhan senang. Kasih sejati tidak hanya dikatakan dalam pujian. Suara kita semakin bagus, suara kita begitu indah, menaikkan puji-pujian tentang kasih Tuhan. Tapi kalau faktanya, perbuatan kita tidak menunjukkan kita mengasihi Tuhan, bagi Tuhan itu Tuhan muak mendengarnya. Harus dinyatakan dalam perbuatan, tindakan nyata dalam kehidupan kita. Saya memberikan statement di sini, nulis statement di sini tentang ibadah. Ibadah tanpa kasih kepada Tuhan adalah kewajiban yang membosankan. Tapi jika ibadah disertai dengan mengasihi Tuhan, itu merupakan sesuatu yang luar biasa menyenangkannya. Bagaimana saudara? Apakah saudara ibadah membosankan? Berarti saudara melakukan ibadah, melakukan dengan tidak mengasihi Tuhan, sehingga membosankan. Tapi mari kita ubah. Kita bangun dengan kasih mula-mula, kita ibadah, kita mengasihi Tuhan. Waktu yang memuji Tuhan, kita menghayati pujian itu. Saya kita memuji Tuhan, kita renungkan, kita resapi, kita ekspresikan. Dan ibadah itu akan menyenangkan, bukan membosankan kembali. Jadi yang menyebabkan membosankan itu bukan karena WL-nya. Yang menyebabkan membosankan bukan karena singernya. Yang membosankan bukan karena pemimpin musiknya. Bukan karena pengkhotbahnya. Yang membosankan itu karena kita melakukannya tidak dengan kasih kepada Tuhan. Tapi kita lakukan dengan kasih Tuhan. Itu luar biasa. Ibadah itu akan memberikan suasana yang luar biasa yang kita rasakan. Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan kepada jemaat di Efesus, yang pertama tadi adalah Tuhan berkata, Tuhan memuji. Yang kedua Tuhan mencela. Yang ketiga ada perintah. Dan yang keempat adalah janji Yesus. Apa janji Tuhan Yesus kepada jemaat di mula-mula? Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku, dikatakan ini artinya apa? Artinya pada waktu kita menang, pada waktu kita kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan, ada sukacita dalam hidup kita. Ada sukacita dalam hati kita.
sukacita yang kekal. Pada saat kita menikmati bersama Tuhan sampai akhir hidup kita menerima sukacita kekal bersama Bapa di surga. Kenapa? Karena Yesus adalah pohon kehidupan itu sendiri. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita renungkan, apakah Anda sekarang ini sudah kehilangan kasih mula-mula saudara kepada Tuhan? Mungkin saudara berkata, iya Pak, saya masih Kristen kok Pak. Iya memang benar. Saya masih ke gereja kok Pak. Iya, itu enggak tanda, enggak jaminan. Saya sering mendengar khotbah kok Pak, di YouTube, di mana-mana. Bahkan saya sering ikut ibadah kok Pak. Saya nggak bisa ibadah di gereja, kayak ikut ibadah di YouTube. Saya ikut Pak. Saudara, itu bukan jaminan. Tapi yang menjadi masalah, apakah saudara punya iman Kristen itu sekarang masih berkobar-kobar, masih menyala-nyala, roh saudara masih menyala-nyala, masih menggebu-gebu. Apakah semangat saudara untuk memuji Tuhan masih semangat? Apakah semangat saudara berdoa masih menyala-nyala? Apakah ketika saudara beribadah kepada Tuhan masih bersemangat dan fokus kepada Tuhan? Jikalau itu sudah mulai sirna, itu tanda kasih mula-mula sudah mulai hilang. Jika saudara mulai mengasihi kesibukan-kesibukan saudara, mulai mengabaikan hubungan kita pribadi dengan Tuhan, itu tanda pertama kasih mula-mula saudara hilang. Apakah saudara sudah mulai menggantikan semua ukuran dengan uang? Yang penting uang, yang penting uang, yang penting uang. Itu berarti saudara mulai kehilangan kasih mula-mula. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita akan berkata pada Tuhan, firman Tuhan berkata, sadarilah betapa dalamnya engkau jatuh. Betapa dalamnya engkau jauh meninggalkan aku. Secara tubuh engkau memang setia. Tetapi Tuhan melihat dengan mata hati Tuhan, melihat saudara, melihat jemaat di Efesus ini. Tuhan mengatakan betapa dalamnya engkau telah jauh meninggalkan aku. Engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Sebab Tuhan berkata, kembalilah kepada Tuhan. Biarlah hatimu berkobar-kobar kembali dengan kasih-Nya. Seperti engkau pada saat pertama kali percaya Yesus, memiliki kasih mula-mula yang luar biasa. Jika ada dosa yang menutupi semua itu, yang menyebabkan semua itu, minta Tuhan menyingkirkan kita. Berdoa, Tuhan tolong menyingkirkan kita. Untuk kita menghalangi itu semuanya, yang menghalangi kita semua. Mencabut dari semua itu. Supaya kita kembali bersekutu dengan akrab. Kenapa saudaraku? Karena dosa menghalangi kita. Dosa yang buat kita malas bersama dengan Tuhan. Dosa yang buat kita malas memuji Tuhan. Dosa yang buat kita malas untuk beribadah. Semua itu diketahui iblis. Begitu cerdiknya iblis. Begitu liciknya iblis. Menjerat kita supaya kita tinggalkannya, dan iblis menggantikan dengan sesuatu yang menggiurkan manusia supaya manusia itu fokusnya kembali kepada uang. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita membangun kembali. Mungkin suami istri, apakah suami istri sudah mulai mengurangi kasihnya, kadar kasihnya mulai berkurang? Apakah waktu dulu pertama, seperti perkataan yang saya baca tadi, ia berkata perkataan tadi, yes, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba. Istri berkata, apakah engkau rela kalau aku pergi? Suami menjawab, tentu tidak. Jangan pernah berpikir seperti itu.
Lalu istri bertanya, apakah engkau mencintaiku? Suami menjawab, tentu, selamanya aku tetap begitu. Istri bertanya, apakah engkau pernah berselingkuh? Suami menjawab, tidak, aku tidak akan pernah melakukan hal seburuk itu. Istri bertanya, maukah engkau menciumku? Suami menjawab, iya. Ini kasih mula-mula. Pada saat kehilangan kasih mula-mula, perkataan tetap sama, tapi dibaca dari bawah, sehingga perkataan itu berkata, istri bertanya, sayangku, lalu suami menjawab, iya. Istri bertanya, maukah engkau menciumku? Suami berkata, tidak, aku gak akan pernah melakukan hal buruk itu. Istri bertanya, apakah engkau pernah selingkuh? Suami berjawab, tentu selamanya akan begitu. Lalu istri bertanya kembali, apakah engkau mencintaiku? Suami menjawab, tentu tidak. Jangan pernah engkau berpikiran seperti itu. Istri bertanya, apakah engkau rela kalau aku pergi? Dengan senang hati, suami menjawab, yes, ini saat yang kami tunggu-tunggu. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara pasang suami istri masih tetap menggunakan lagu Ku tak bisa jauh darimu? Apakah saudara pribadi percaya Yesus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak bisa jauh dari Tuhan. Aku gak bisa jauh dengan Tuhan. Aku ingin tetap bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, aku ingin menyediakan waktu saya bersama dengan Tuhan setiap hari. Kami ingin ngobrol dengan Tuhan. Kami ingin membangun hubungan dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan saya. Kalau kita kembali memiliki kasih yang mula-mula, saya percaya kesehatian akan bisa kita bangun. Karena kesehatian merupakan dasar hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui jemaat-Mu di Efesus. Kami mohon ampun ya Bapa, jikalau sekiranya kami mulai kehilangan kasih mula-mula kami bersama dengan Tuhan. Kami mulai mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami gak peduli, kami gak pernah ada waktu hubungan pribadi dengan Tuhan di rumah. Karena begitu sibuknya kami. Kami begitu mencintai uang, mencintai dunia. Kami tertarik dengan dunia yang begitu menggoda kami, menarik hati kami tentang uang, tentang materi, tentang jabatan itu. Sehingga kami kehilangan kasih mula-mula dari Tuhan. Tuhan berkata pada kami pada saat ini, sadari betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kembalilah seperti semula. Berilah semangat kembali, bangun semangat kembali ibadahmu. Bangun semangat kembali hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubungan kamu kembali lebih semangat pada Tuhan melalui ibadah yang engkau lakukan di rumah. Bertobatlah, tinggalkan, berbaliklah, fokuslah kepada Tuhan. Tuhan menolong saudara dengan cara sendiri, bukan dengan cara mengasihi dunia.
bangun kembali supaya kasih kita berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara katakan, jemaat menyanyikan sendiri puji Tuhan. Bapa, Kau setia. Silakan jemaat. Nyatakan dari dalam hati saudara, Bapa setia. Bersama-sama katakan, Kau tunjukkan setiamu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih Silakan berdoa dalam hati saudara.
Jika saudara saat ini mulai kehilangan kasih mula-mula, saudara ingin membangun kembali kasih mula-mula itu, nyatakan kepada Tuhan kerinduan saudara. Berdoa khusus pada saat ini untuk negara kita yang besok hari Rabu tanggal 14 Februari akan mengadakan pemilihan umum serentak, memilih presiden dan wakil presiden, memilih legislatif, DPR, DPRD 1 dan 2. Kita serahkan pada Tuhan. Bila pada masa minggu tenang ini Tuhan menenangkan hati kita, masyarakat ini. Mungkin selama ini banyak perbedaan, begitu tegang. Bila masa tenang Tuhan menjamah, supaya kembali ada kesehatian di antara bangsa kami. Bapa, kami bersyukur. Kami tinggal di negara yang besar, Indonesia ini. Negara yang kaya, yang begitu melimpah hasil buminya. Begitu besar SDM yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami yang pada hari Rabu tanggal 14 Februari besok lusa akan mengadakan pemilihan umum secara serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, untuk memilih DPR tingkat pusat, DPR 1 dan 2, dan kota. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Tuhan berikan kami kejernihan sebagai warga negara yang baik. Berikan kami partisipasi dengan aktif ya Bapa, menggunakan hak pilih kami. Memilih seperti yang Tuhan berikan kami. Kami serahkan, berikan kami kejernihan hati untuk dapat menentukan pilihan kami tepat. Kami serahkan ya Bapa. Memberkati pelaksana penjalan pemilu ini, KPU, Bawaslu, dan bersama perangkat yang lain. Tuhan memberkati aparat keamanan. Tuhan memberkati semuanya di tempat-tempat pemungutan suara yang ada di seluruh negara Indonesia, bahkan di luar negeri yang sudah dilakukan. Kami berdoa Bapa pada besok Rabu, di dalam nama Yesus, Tuhan pegang bangsa kami dari perpecahan, dari permusuhan. Tuhan bangun kami kesehatian, sehingga pada saat perbedaan pilihan kami, setelah kami mendapatkan pemimpin yang baru, biarlah Tuhan pulihkan kami, kesehatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberkati jemaat-Mu semua, supaya kami membangun kesehatan dari gereja-Mu ini Bapa. Sehati, sepikir, saling mengasihi, kami serahkan kepadamu. Biarlah jemaat-Mu menjadi jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Engkau melihat kesehatan kami yang kami nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa terus untuk Pak Siaan. Kami enggak jemu-jemu menyerahkan saudara kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berikan kesabaran pada Pak Siaan. Berikan terus kesabaran, berikan terus damai sejahtera-Mu, berikan terus imannya tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan Pak Siaan, memberikan penghiburan dan pertolongan pada Pak Siaan dalam saat menghadapi masa yang sulit pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku, kita akan menyanyikan pujian tema kita pada hari ini. Jadikan kami setia. Kita akan berdiri bersama-sama. Jadikan kami satu sepikir. Dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sedikit, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu dalam kuasa-Mu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sedikit, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati, sedikit, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. 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 Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku, mari kita tinggalkan tempat ini. Terimalah berkat dari Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia, telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali
breath and everything I am. Release your power, move in glory. I lean into the presence of you, Lord.